Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ruspika, NPM 1840102013, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada ikan. Yang pertama, apa itu respirasi? Respirasi adalah suatu proses pemasukan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2, di mana terjadi proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, yang di mana oksigen akan masuk ke dalam tubuh sedangkan karbon dioksida akan keluar dari tubuh. Dan tujuan dari proses ini yaitu untuk oksidasi makanan. Selanjutnya adalah proses respirasi pada ikan. Yang pertama, air yang masuk ke dalam rongga mulut akan menuju ke insang. Nah, di sini akan terjadi proses yang namanya proses difusi. Dan di dalam insang terdapat arteri, vena, dan filamen insang atau yang biasa kita sebut dengan kapiler darah. Di dalam kapiler darah atau filamen ini apabila diperbesar, maka akan terdapat darah yang kaya akan oksigen dan juga darah yang miskin akan oksigen. Di mana darah yang miskin oksigen berupa CO2 yang akan diekskresikan keluar melalui insang. Lalu, untuk darah yang kaya akan oksigen akan dimasukkan ke dalam tubuh dan akan diserap oleh seluruh tubuh. Selanjutnya ada yang namanya fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, rongga mulut akan membesar dan celah insang menutup akibat tekanan. Kemudian fase inspirasi, rongga mulut akan menutup dan celah insang akan membuka. Pada fase inspirasi, air dan oksigen masuk ke rongga mulut. Sedangkan pada fase ekspirasi, darah yang kaya akan karbon dioksida akan dilepaskan. Lalu akan diikat oleh air. Dan pada fase inspirasi, O2 masuk ke insang dan O2 akan diikat oleh kapiler darah lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk fase ekspirasi, CO2 dibawa ke darah dan akan bermuara ke insang, lalu akan diekskresikan ke luar tubuh. Selanjutnya, di sini saya juga sudah menyediakan gambar bagian-bagian dari lembar insang. Yang pertama ada yang namanya operculum atau biasa kita sebut dengan tutup insang. Fungsinya adalah melindungi insang pada sisi kanan dan sisi kiri kepala. Kemudian ada yang namanya lekung insang atau biasa kita sebut dengan gill arch. Fungsinya adalah sebagai tempat di mana lembaran insang melekat. Dan pada bagian lekung insang ini tersusun dari tulang rawan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya rigi-rigi insang. Rigi-rigi insang ini fungsinya adalah menyaring air yang melewati bagian insang. Dan rigi-rigi insang ini terletak di depan lekung insang dan tersusun oleh beberapa tulang. Dan yang terakhir ada yang namanya lembar insang. Fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, lembar insang ini terletak di bagian belakang lekung insang. Kemudian lembar insang biasanya berwarna merah karena mengandung pembuluh darah, dan lembar insang juga sebagai proses terjadinya aliran air. Lembar insang berbentuk menyerupai sisir dan tiap lembar insang memiliki filamen dan setiap filamen terdiri dari banyak lembaran tipis atau lamela.
Jungle.